Indah-indah, oh indah kasih Yesus. Indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Hai teman-teman, jumpa lagi. Ya, jumpa lagi bersama kami, Aku Cinta Yesus Ministry. Ya, Mas Bowo mau cerita tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Oh ya, nanti Mas Bowo jelaskan sama Kiel dan juga kepada teman-teman. Saksikan teman-teman. Ya, saksikan ya. Ya, jadi dalam Kisah Para Rasul 1, di situ dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus makan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Wah, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu murid-murid Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wah, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Waktu itu ada banyak orang di Yerusalem. Mereka bingung, mereka heran. Mereka mendengar kok rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka. Karena mereka orang-orang Yahudi yang tinggal di negara-negara lain. Jadi mereka juga punya bahasa-bahasa
yang lain juga selain bahasa Yahudi Ibrani itu. Lalu ada orang bilang, wah, mereka ini kan orang Galilea. Bagaimana mungkin mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan lain-lain. Wah, lalu mereka heran. Ada yang menyindir, oh, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus tampil dan berkhotbah menjelaskan bahwa mereka tidak mabuk karena masih pagi, tapi mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, yang juga disebut di kitab Yoel bahwa pada hari-hari terakhir akan dicurahkan Roh Tuhan atas semua manusia, baik buat anak-anak, baik buat orang dewasa. Jadi Roh Kudus itu untuk adik-adik juga Tuhan mau memberikan. Nah, setelah rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi berani bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Wah, mujizat-mujizat juga banyak. Oh, Petrus yang dulunya penakut menyangkal Yesus, wah, Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus berjalan, bayangannya menyembuhkan orang. Mereka semakin hidup di dalam kebenaran, karena Roh Kudus adalah Parakletos. Parakletos itu apa? Parakletos itu adalah penolong yang menolong dalam setiap kelemahan para rasul-rasul dan juga orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus semakin bertambah banyak. Nah, adik-adik, teman-teman semua, ayo berdoa, minta sama Tuhan untuk hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang membuat kita mengenal lebih lagi akan pribadi Tuhan Yesus dan menolong kita dalam setiap keadaan. Membuat teman-teman dan adik-adik semakin kuat dalam Tuhan. Ya? Mau ya? Nanti kita sama-sama berdoa supaya adik-adik dan teman-teman semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus menjadi saksi Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan adik-adik. Ya? Dan jangan takut lagi kalau disuruh berdoa. Karena ketika ada Roh Kudus dalam hati kita, maka Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa. Jangan malu lagi kalau disuruh nyanyi di gereja atau ketika disuruh untuk bantu pelayanan. Jangan takut, Roh Kudus akan memampukan kita semua. Ya, mari kita sama-sama berdoa untuk menerima pencurahan Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Mari siapkan hati ya. Ikuti Mas Bowo ya. Tuhan Yesus, seperti yang Engkau janjikan bahwa Engkau akan memberikan kami Roh-Mu yang kudus. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu atas hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami buka hati kami. Jamalah kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.